Perkenalkan, saya Lisa Giuseppe Nakos Putri dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik berbentuk gelombang transversal yang berupa medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Keduanya ini juga tegak lurus terhadap arah rambatnya. Bisa dilihat pada gambar ini, yaitu pada sumbu Z, sumbu X itu merupakan arah rambatnya, sumbu Y merupakan arah getar medan listriknya, dan sumbu Z merupakan arah getar medan magnetnya. Gelombang elektromagnetik ini merupakan cahaya, sehingga cepat rambatnya menggunakan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Nah, rumus cepat rambat cahaya ini diturunkan dari persamaan gelombang Maxwell. Ini ada rumusnya, yaitu C sama dengan lambda kalikan frekuensi, dan juga C sama dengan 1 per akar permitivitas vakum dikalikan permeabilitas vakum. Nah, di mana permitivitas vakum sama dengan 8,85 kali 10⁻⁻12 dan permeabilitas vakum sama dengan 4P kalikan 10⁻⁻7. Selanjutnya yang kedua adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, ini semakin ke kanan itu panjang gelombangnya semakin pendek, tetapi frekuensinya semakin besar. Jadi, panjang gelombang dengan frekuensi ini berbanding terbalik. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian elektronika yang biasa disebut osilator frekuensi radio, dimulai dari 30 Hz ke atas. Nah, gelombang radio ini merupakan gelombang yang memiliki frekuensi paling kecil di antara spektrum gelombang elektromagnetik yang lain, yaitu 10⁴ sampai 10⁻7 Hz. Gelombang radio dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, sehingga dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Gelombang radio memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, sarana komunikasi. Yang kedua, memasak makanan dengan cepat dan ekonomis menggunakan microwave oven. Yang ketiga, mendeteksi keberadaan suatu benda dengan radio detection and ranging atau radar. Nah, berdasarkan sistem modulatornya, gelombang radio dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang AM atau amplitude modulation. Nah, ini menggunakan frekuensi yang rendah, sehingga dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer bumi dan dapat mencapai tempat-tempat yang jauh. Kemudian yang kedua adalah gelombang FM atau frekuensi modulation. Ini menggunakan frekuensi yang tinggi atau biasa disebut very high frekuensi. Nah, ini tidak dapat mencapai tempat yang jauh. Bisa juga dilihat pada gambar di bawah ini, perbedaannya gelombang AM dengan gelombang FM. Nah, ini digunakan untuk komunikasi, penelitian luar angkasa, dan sistem radar. Radar berguna untuk mempelajari pola cuaca dan badai, kemudian membuat peta 3D permukaan bumi, mengukur curah hujan dan pergerakan es di daerah kutub, serta memonitor lingkungan. Radar memiliki panjang gelombang 0,8 sampai 100 cm. Selanjutnya, ini gelombang elektromagnetik yang kedua, yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi 10⁻9 sampai 3 kali 10⁻11 Hz. Nah, gelombang mikro juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, menimbulkan efek panas jika berinteraksi dengan materi. Kemudian yang kedua, mudah dipantulkan dengan benda berukuran beberapa meter karena panjang gelombangnya hanya beberapa sentimeter. Energi elektromagnetik atmosfer bumi digunakan untuk mengukur penguapan kandungan air di awan dan intensitas hujan. Nah, ini manfaat gelombang. Yang pertama, pengiriman informasi melalui ruang terbuka. Yang kedua, memasak makanan pada microwave oven. Yang ketiga, ada sistem PC aktif. Nah, pada sistem PC aktif ini, pulsa microwave ditembakkan kepada sebuah target.
Lalu refleksinya diukur untuk mempelajari karakteristik target. Contohnya yaitu Tropical Rainforest Measuring Missions atau TRMM dan Microwave Imager atau TMI. Ini digunakan untuk mengukur radiasi microwave yang dipancarkan dari spektrum elektromagnetik. Kemudian manfaat yang keempat yaitu menghitung jarak. Selanjutnya adalah untuk memandu pendaratan pesawat pada saat cuaca buruk. Kemudian memandu peluru kendali pada radar. Kemudian ada juga radar yang diperkuat atau biasa disebut LIDAR. Ini mirip laser tetapi berasal dari gelombang mikro. Dan yang terakhir mengirim laporan pada jaringan CCTV atau closed circuit television. Selanjutnya ada sinar inframerah atau biasa disebut juga infrared. Red itu berarti merah. Infra dalam bahasa Latin itu berarti bawah. Sehingga infrared itu berarti bawahnya merah. Merah merupakan cahaya tampak dengan gelombang yang terpanjang. Nah, sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Radiasi infrared memiliki jangkauan 3 orde dan memiliki lambda sama dengan 700 nanometer sampai dengan 1 mm. Sinar inframerah ini ditemukan tidak sengaja oleh Sir William Herschel, seorang astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari dalam tata surya. Nah, ini karakteristik dari sinar inframerah. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Dan yang keempat, panjang gelombangnya memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Jadi ini misalnya kalau misalnya panjang gelombangnya naik, maka suhunya turun. Sedangkan kalau panjang gelombangnya turun, maka suhunya naik. Kemudian manfaat sinar inframerah di bidang kedokteran adalah untuk menghambat sel kanker. Kemudian di bidang industri dan astronomi adalah untuk pemotretan bumi oleh satelit dan mempelajari struktur molekul menggunakan spektroskopi inframerah. Nah, ini manfaat sinar inframerah di bidang komunikasi. Yang pertama adalah sensor inframerah. Nah, ini merupakan media komunikasi yang menghubungkan dua perangkat. Bermanfaat sebagai pengendali jarak jauh, alarm keamanan, dan otomatisasi pada sistem. Pada sensor ini terdapat pemancar yang terdiri atas LED yang dilengkapi dengan rangkaian yang mampu membangkitkan data untuk dikirim melalui sinar inframerah yang dikirim oleh pemancar. Kemudian yang kedua adalah kamera tembus pandang. Jadi meskipun sinar inframerah tidak dapat dilihat oleh manusia, oleh mata manusia secara langsung, tetapi sinar inframerah ini dapat ditangkap oleh kamera digital atau video handycam dengan adanya suatu teknologi berupa filter IRPF yang berfungsi sebagai penerus cahaya inframerah, sehingga kamera digitalnya ini semakin berkembang. Dan teknologi ini sudah ada pada kamera HP. Kemudian manfaat yang ketiga adalah pencitraan pandangan atau night scope. Selanjutnya manfaat yang keempat adalah komunikasi jarak dekat. Gelombang inframerah mudah dibuat dengan harga yang relatif murah. Tidak dapat menembus tembok atau benda gelap, memiliki fluktuasi daya tinggi, dan dapat diinterferensi oleh cahaya matahari. Kemudian yang kelima adalah alat komunikasi pengontrol jarak jauh. Nah, ini jaraknya kurang lebih 10 meter dengan syarat tidak ada penghalang. Kemudian yang keenam sebagai salah satu standarisasi komunikasi tanpa kabel. Sinar inframerah merupakan salah satu konektivitas berupa perangkat nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan atau mentransfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Dapat dilihat pada HP dan laptop yang memiliki aplikasi inframerah. Nah, ketika mengirimkan file dari satu HP ke HP yang lain atau ke perangkat yang lain, ini harus
bagian inframerah itu harus dihadapkan oleh modul inframerah dari perangkat yang lain tanpa ada penghalang selama proses berlangsung. Nah, fungsi inframerah pada HP dan laptop dijalankan melalui IRDA atau Infrared Data Acquisition yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan sistem komunikasi via infrared. Nah, berikut ini kelebihan dalam pengiriman data. Yang pertama adalah dapat dilakukan kapan saja karena tidak membutuhkan sinyal. Kemudian mudah karena ini termasuk perangkat yang sederhana. Dan yang ketiga, pengirimannya tidak memakan biaya atau alias gratis. Tetapi memiliki kelemahan juga dalam pengiriman data, yaitu yang pertama, kedua celah inframerah harus dihadapkan satu sama lain, sehingga ini cukup merepotkan. Yang kedua, berbahaya bagi mata, sehingga jangan sampai sorotan sinar inframerah itu terkena mata. Dan yang ketiga, lebih lambat daripada atau dibandingkan dengan Bluetooth. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik yang keempat adalah cahaya tampak. Dalam spektrum, cahaya tampak hanya menempati pita sempit di atas sinar inframerah. Nah, pada spektrum frekuensi, cahaya tampak berisi frekuensi di mana mata manusia peka terhadapnya. Jadi ini cahaya yang kita lihat sehari-hari merupakan cahaya tampak. Ini memiliki frekuensi sekitar 40.000 sampai 80.000 GHz dan lambda 380 sampai 786 nanometer. Cahaya tampak ini dibagi menjadi beberapa warna, yaitu ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Cahaya tampak dihasilkan melalui proses dalam skala atom dan molekul berupa pengaturan internal dalam konfigurasi elektronnya. Gelombang elektromagnetik yang kelima adalah sinar ultraviolet atau biasa disebut sinar UV. Sinar UV memiliki frekuensi 80.000 hingga puluhan juta gigahertz. Nah, sinar UV ini datangnya dari matahari berupa radiasi UV. Nah, ini memiliki energi yang cukup kuat dan dapat mengionisasi atom-atom yang berada di lapisan atmosfer. Nah, dari proses pengionisasi atom-atom tersebut, itu dihasilkan ion-ion, yaitu atom yang bermuatan listrik. Kemudian lapisan yang terdiri atas ion-ion membentuk lapisan khusus dalam atmosfer yang disebut ionosfer. Ini dapat memantulkan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah. Selanjutnya, pada atmosfer bumi terdapat suatu lapisan yang dapat menahan dan menyerap radiasi UV dari matahari, atau biasa disebut dengan lapisan ozon. Jadi, radiasi UV yang sampai ke bumi itu berada dalam taraf yang tidak berbahaya. Kegunaan dari sinar ultraviolet adalah untuk pengenalan unsur suatu bahan dengan teknik spektroskopi dan juga untuk menahan provitamin D menjadi vitamin D. Nah, ini gelombang elektromagnetik yang selanjutnya atau yang keenam adalah sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 12 meter dan juga frekuensi 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 21 Hz. Sinar X dapat menembus benda-benda lunak seperti daging, tetapi tidak dapat menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, maupun logam. Nah, sinar X ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada akhir tahun 1800-an. Pada saat itu, Rontgen sedang mempelajari pancaran elektron dari tabung katoda. Lempeng logam yang letaknya di dekat tabung katoda memancarkan sinar fluorescen selama elektron dialirkan. Nah, sehingga Rontgen ini menyimpulkan bahwa sinar tersebut disebabkan oleh radiasi suatu atom. Tetapi karena sinar itu tidak ada dalam suatu ilmu, sehingga Rontgen langsung menamainya sinar X. Manfaat sinar X pada bidang kedokteran adalah memotret bagian tubuh seperti tulang yang patah. Pada bidang industri, yaitu untuk menemukan cacat pada bungkus logam. Pada bidang seni, untuk melihat bagian patung. Dan pada bidang fisika, untuk mempelajari difraksi pada struktur atom suatu bahan.
Ini merupakan sinar terakhir, yaitu sinar gamma pada gelombang elektromagnetik. Sinar gamma memiliki frekuensi 10⁻20 sampai 10⁻26 Hz. Dihasilkan melalui proses di dalam inti atom atau nuklir. Daya tembus sinar gamma ini besar sekali, yaitu dapat menembus plat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Dalam pengontrolan, sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh sel kanker dan mensterilkan peralatan rumah sakit. Selain itu, sinar gamma juga bisa digunakan untuk meneliti cacat logam. Sekian presentasi mengenai gelombang elektromagnetik dari saya. Terima kasih.